والحصول ونيل كل المأمول وإلى حضرة سيدنا ومولانا محمد المصطفى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسائر أتباع ملته من أهل سنته وجماعته خصوصا أولياء وصلحاء أمته وإلى أرواح جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء ورؤسائها شورية وتنفيذية ومعمريها ومساعديها ومن كان سببا في انتشارها وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذنا ومن استفدنا عنده ومن أجازنا من المبتدأ إلى المنتهى ثم إلى أرواح جميع أصحاب المعاهد الدينية والمجالس العلمية السنية التي أسست على السنة والجماعة وإلى أرواح جميع مؤلفي ومصنفي الكتب الشرعية وآلاتها خصوصا مؤلفي متن الغاية والتقريب ومؤلف التذهيب رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وأمدنا بأسرارهما وأعاد علينا من بركاتهما الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinir rahmatil muhdati lil alamin wa ala alihi wa sahabatihi wa alaina ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'du, faqad qala muallifu hadzal kitab fasyarihuhu rahimahumallah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulumi masyayikhina wa ulumi sa'iri ibadihis salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal hayawanu kulluhu tahirun illal kalba wal khinzira wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wal maitatu kulluha najisatun illas samaka wal jarada wal adamiyya. Wal hayawanu utawi hewan kulluhu yo sekabiane al hayawan iku tahirun suci illal kalba kecuali asu wal khinzira lan celeng wa malan hewan silaima tawallada kang dadi lair apa ma oleh lair minhuma saking kaleb wal khinzir au min ahadihima atawa saking salah sijie kaleb wal khinzir. Wal maitatu tawi batang kulluha yo sekabiane maitah iku najisatun najis illa samaka kecuali batange iwak wal jaradalan walang wal adamiyya lan bangsa anak putu Adam. Setelah dijelaskan tentang najis serta bagian-bagiannya, kemudian dijelaskan tentang mensucikannya. Bagaimana kita mensucikan najis mukhaffafah, bagaimana mensucikan sesuatu yang terkena najis mutawassithah, dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang ketiga najis mughalladzah,
Priben cara nyuceni perkara kang kenang najis mughalladhah wa yughsalu lan dibasuh apa al ina wadah. Min wulughil qalbi saking arah dilatane asu. Ai min ajli wulughil kalbi. Minil ta'lil. Min wulughil kalbi saking arah dilatane asu wal khinziri lan celeng. Oleh dibasuh beli pada karo najis sejene sab'a marratin kelawan pitu piro-piro ambalan. Itu pun ada keharusan ihdahunna kang utawi salah sijine sab'a marrat iku biturabi dicampur kelawan lebu. Wa yughsalu lan dibasuh apa min sairin najasati saking sekarine. Sair itu maknanya bisa dua. Bisa bimaknal jami', bisa bimaknal baqi. Kapan sebahagiane disebut maka sair bimaknal baqi, sekarine, selebihnya, sisanya. Kalau tidak ada bagian yang disebut maka sair maknanya seluruhnya. Apa min sairin najasati saking sekarine piro-piro najis oleh dibasu marrotan kelawan saambalan. Takti kang nekani apa marroh alaihi ingatase sairin najasat. Itu minimal. Pengen kang ideal wassalah satu utawi telung basuan iku afdalu luwi utama. Kemudian terakhir dijelaskan bahwa ada sesuatu yang najis tapi karena mengalami perubahan bentuk maka sesuatu itu menjadi suci. Di antarae arak ketika berubah menjadi cuka. Wa idza takhallalat lan ing dalem nalikane dadi arak. Apa al khamratu arak. Oleh dadi arak binafsiha oleh dadi cuka binafsiha kelawan awak deweke khomroh. Bukan karena diproses, bukan karena dicampuri benda lain. Tahurat mongko suci apa khomroh. Wa in khullilat lan lamun didadiaken cuka apa khomroh. Wa in khullilat lan lamun didadiaken cuka apa khomroh. Oleh didadiaken cuka bitorhi syai'in kelawan nyemplungaken suwiji-wiji. Bitorhi syai'in kelawan nyemplungaken suwiji-wiji fiha ing dalam khamrah lam tathur mongko ora suci apa khamrah. Wallahu a'lam. Berikutnya insyaallah fasal menjelaskan tentang persoalan yang sangat penting dialami hampir oleh semua wanita tapi tidak semua wanita memahami, yaitu berkenaan dengan haid, nifas dan istihadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hayawanu kulluha tahirun illal kalba wal khinzira wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Wal hayawan kulluhu tahir. Ai jami'ul hayawanati tegese utawi sekabiane piro-piro hewan. Iku tahiratul aini kang suci kahanane. Fisiknya itu suci. Halal hayati ing dalem nalikane tingkah urip. Jadi seluruh binatang kecuali anjing, kecuali babi, kecuali binatang-binatang yang terlahir dari anjing, babi atau dari salah satu keduanya. Itu hukumnya suci. Ketika masih hidup, suci. Yang dimaksud dengan hayawan ialah malahu ruhun. Yang punya ruh. Itu namanya hayawan. Kemudian pembandingnya adalah jamad, benda mati.
semua hayawan kecuali anjing, babi, dan yang lahir dari keduanya atau terlahir dari salah satu anjing dan babi itu suci selama hidup. Kucing suci, macan suci, singa suci, gajah suci selama hidup, halal hayah. Sebagaimana jamad, benda mati, itu semuanya suci, illal muskir, kecuali yang memabukkan. Benda mati itu semuanya suci kecuali yang memabukkan dan bentuknya cair. Tapi kalau memabukkan bentuknya tidak cair, padat, seperti apa? Kalau kita di Jawa itu apa? Kecubung, nah itu suci. Tapi kalau cair, najis. Bagaimana dengan alkohol? Lah ini khilaf, perbedaan pendapat ulama. Oke. Kalau yang dimaksud dengan hayawan adalah malahu ruhun, makhluk yang memiliki roh, memiliki nyawa. Kemudian pembandingnya adalah al-jamad. Yang dimaksud dengan al-jamad kata para ulama fiqih ialah ma laisa bihayawanin wala asli hayawanin wala juz'i hayawanin wala munfasilin an hayawanin. Makhluk yang bukan hewan, bukan asalnya hewan. Asalnya hewan itu bisa sperma, bisa telur. Itu asal hayawan, itu kategorinya jamad. Wala juz'i hayawanin, bukan bagian dari hewan, seperti bulunya, kukunya. Nah, itu namanya juz'u hayawan, bukan hewan tapi juz'u hayawan, itu kategori jamad. Wala munfasilin an hayawanin, dan bukan bagian yang terpisah dari hewan. Kalau semua hewan itu hukumnya suci selama hidup kecuali anjing, babi, dan yang lahir dari keduanya atau salah satunya, maka untuk aslul hayawan, asalnya binatang, apakah itu sperma, apakah itu daging, apakah itu darah, maka hukum suci atau najisnya mengikuti hukum hayawannya. Jadi kalau hayawannya itu suci, maka asalnya juga suci. Manusia suci, maka spermanya manusia suci walaupun keluar dari kelamin, walaupun keluar dari alat vital. Itu. Anjing najis, maka spermanya anjing najis. Kambing suci, maka spermanya kambing suci. Jadi aslul hayawan itu suci dan najisnya tabi'un lil hayawan, toharatan wa najasah. Sedangkan bagian dari hewan itu dihukumi sebagaimana bangkainya. Jadi kalau bangkainya binatang itu dihukumi najis, ya maka bagiannya juga najis. Sedangkan yang terpisah dari hayawan yang najis itu mutlak najis. Adapun yang terpisah dari hayawan yang suci itu dipilah-pilah. Apabila berbentuk rembesan, contohnya keringat, kemudian air liur, itu maka hukumnya suci. Tapi kalau itu mengalami perubahan, maka mengalami perubahan di dalam, maka hukumnya najis. Seperti air kencing. Air kencing itu adalah dari air. Dari air
yang kemudian masuk ke dalam dan mengalami sebuah proses yang dalam fikih disebut istihalah, perubahan, maka hukumnya najis. Kemudian makanan masuk ke dalam, setelah di dalam maka mengalami perubahan menjadi tinja, maka hukumnya najis. Terkecuali apabila setelah masuk ke dalam mengalami perubahan tapi berfungsi untuk kebaikan dan kehidupan. Maka hukumnya suci. Contoh air susu. Air susu itu darah sebetulnya. Susu itu darah yang kemudian berubah. Tapi itu untuk kebutuhan pokok janin, untuk kebutuhan pokok bayi, maka hukumnya suci. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hayawanu kulluhu tahir illal kalba wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihuma. Kembali. Seluruh binatang suci kecuali anjing, babi, dan yang lahir dari keduanya atau dari salah satunya. Baik yang satunya itu sama-sama najis mughalladhah atau yang satunya suci. Contoh pribadi, kenen. Ari misale anjing dengan anjing punya anak, jelas. Anjing dengan babi punya anak sama hukumnya sebagaimana anjing dengan anjing. Lah, ini anjing dengan kambing misalnya, atau babi dengan kuda misalnya. Pribadi hukumnya. Hukume pada najis mughalladhah. Jadi misalnya ada anjing begituan dengan kambing, kemudian punya anak, walaupun anaknya itu dalam bentuk kambing. Maka hukumnya seperti anjing. Hukumnya seperti anjing. Baik, rinciannya begini, rinciannya. Yang dimaksud dengan aumin ahadihima, yang satu itu najis mughalladhah. Apakah itu anjing, apakah itu babi. Kemudian yang satunya suci. Nah, misalnya ada anjing, na'udzubillah wal a'yadzubillah, seperti orang-orang barat itu kan. Loh. Ada anjing melakukan persenggamaan dengan manusia, kemudian punya anak. Maka kata ulama dilihat anaknya itu bentuknya mirip anjing apa mirip manusia. Ternyata bentuknya anjing, sudah mutlak najis dan najisnya mughalladhah. Kalau bentuknya manusia, jadi anak menusa mekononan karo kirik, lahiran bentuknya persis manusia. Ya anak cungure, ya matai loro, ya tangane loro, ya sikile loro, ya persis manusia. Priben, maka menurut Imam Romli hukume suci. Hukume suci. No. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, hukumnya najis tapi dimakfu, ditolerir. Tapi asal bentuknya manusia. Kalau menurut Imam Romli suci, kalau menurut Imam Ibnu Hajar najis yang dimakfu. Sehingga karena bentuknya manusia bisa mikir, maka dia pun sepakat. Baik Imam Romli maupun Imam Ibnu Hajar tentang masalah suci atau najisnya berbeda. Imam Romli mengatakan suci, Ibnu Hajar mengatakan najis tapi ma'fu, najis yang dimaaf. Tapi keduanya sepakat karena bentuknya manusia, maka dia mukallaf. Ya kudu ngaji, ya kudu sholat,
ya kudu puasa. Priben lamun dadi imam kena beli apa-apa. No. Imam anake kirik. Loh, iya. Nah. Boleh masuk masjid. Boleh bergaul dengan orang lain. Lamun salaman tidak menjadikan orang yang diajak salamannya najis. Walaupun tangan anak anjing ini basah. Dan tidak menjadikan air sedikit yang disentuhnya najis. Bahkan benda cair yang disentuhnya tidak menjadikannya najis. Dan dia berhak masuk pada berbagai posisi wilayah. Artinya apa? Sah menjadi wali, sah menjadi hakim, sah menjadi wali nikah. Sedangkan menurut Imam Khatib Asy-Syirbini, itu beliau mengatakan bahwa walaupun dia mukallaf tapi tidak bisa masuk pada zona wilayah. Sehingga ning masalah sholat dan lain sebagainya itu sah, karena itu juga harus. Akan tetapi dalam persoalan pernikahan, dalam persoalan dia punya budak, dalam persoalan sembelihan, dalam masalah warisan, maka hukumnya tetap hukum najis. Tapi Imam Ibnu Hajar tidak sepakat dalam hal tasarri. Tasarri itu memiliki budak dan kemudian dia memuaskan hasrat biologisnya dengan budak tersebut. Kata Imam Ibnu Hajar, kalau tidak melakukan itu dia bisa terjerumus dalam perzinahan, maka boleh. Itu. Jadi ketika ada anjing begituan dengan manusia, punya anak bentuknya anjing, jelas najis. Kalau bentuknya manusia, maka menurut Imam Romli suci, menurut Imam Ibnu Hajar najis tapi dimakfu. Tapi keduanya sepakat, no. Anak anjing dan manusia ini dihukumi mukallaf. Lah sekarang bagaimana? Kalau anjing dan anjing tapi punya anak manusia, mungkin pas begituan bayangaken majikane. Loh, dalam salah satu kitab itu dijelaskan, orang ketika sedang melakukan jima, ketika mencapai klimaks, siapa yang dia ingat, maka anak itu sedikit atau banyak akan terpengaruh oleh orang yang dia ingat. Jadi lamun sampian kelingane misalnya artis, ya engkowe anake ki gaya artis walaupun beli jadi artis. Ya padu ngalor ngidule bae kah? No, iya. Jadi ketika ada anjing begituan dengan anjing punya anak, walaupun bentuknya manusia, sepakat ulama Syafi'i mengatakan hukumnya najis. Walau kana ala suratil adami. Lah sekarang kalau manusia dengan manusia punya anak suci, walaupun bentuknya seperti anjing, persis anjing. Tadi menusa karo menusa, karena mau lewat ning pasar malam ketemu karo kirik dijugugi, akhirnya waya bengi mekononan kelingan kirik toli duwe anak kayak kirik misalnya, naudzubillah wal a'yadzubillah. Lah, iki hukumnya priben, hukumnya suci walaupun fisiknya berbentuk anjing. Apabila bisa ngomong, berakal, punya akal, bagaimana? Apakah dia mukallaf atau tidak? Karena dari satu sisi ayah ibunya jelas manusia. Loh. Tapi dari sisi fisik, dia fisiknya anjing. Tapi walaupun anjing ternyata bisa ngomong seperti manusia. Yang bapak nemboknya manusia, ya bisa mikir, sekolah kongkon nulis ya bisa, kongkon ngitung ya bener hitungane. Priben, apakah dia mukallaf atau tidak? Di sini ulama terjadi khilaf.
Sebagian mengatakan mukallaf karena dia bisa mikir, duwe akal. Sedangkan manatut taklif adalah akal. Sebagian lagi mengatakan tidak mukallaf. Bagaimanapun, walaupun bisa ngomong, walaupun bisa mikir, yang bentuknya anjing, maka tidak mukallaf. Oke. Lah, kemudian binatang yang lahir dari dua binatang yang sama-sama suci, tapi bukan manusia. Kambing dengan kambing, onta dengan onta, sapi dengan sapi, punya anak, ya sudah, suci jelas. Tapi ini anaknya bentuknya seperti manusia. Ya manusia lah, fisiknya itu fisik manusia. Ada anjing dengan anjing punya anak manusia, fisiknya. Dulu kan saya waktu kecil itu kan pernah ada ya, kalau tidak salah di daerah Kedoya. Oh itu. Tapi biasanya kalau ada keanehan seperti itu nggak kuat lama. Kalau harus ditonton uang pirang-pirang toli kikie mati biasanya ngono. No. Bagaimana ketika ada kambing dengan kambing punya anak, fisiknya ini manusia persis. Hukumnya apa? Kalau memang fisiknya manusia dan bisa ngomong sebagaimana layaknya manusia, bisa berpikir seperti halnya manusia, maka hukumnya mukallaf. Mung bae mukallaf gak yong bapane emboke wedus ya oli disembelih kena kanggo mayoran. Sehingga ada di fikih itu ditulis dalam kitab-kitab hasyiah itu ditulis ada lughoz. Lughoz itu kalau bahasa Jawa Tengah, Jawa Timur cangkriman. Cangkriman itu ada tebak-tebakan. Ayo apa? Cari ahli fikih. Ayo apa? No, anak uwong sembayang raya ngimami khutbah pragat dinggo korban. No. Sabakunku yaiku imam anakane wedus. Oh iya, imam anakane wedus. Lana khotibun yudbah wa yukal. No, iya. Kita itu ada khotib, ada imam, wis pidato enak, pragat ngimami, pragat khutbah toli disembelih dinggo nyate mayoran. Oh, yaiku rupane apa? Khotib atau imam anakane wedus. No, anakane wedus. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maitatu kulluha najisatun. Nah, jadi kalau hewan selain anjing, babi dan yang lahir dari keduanya atau dari salah satu keduanya, selama hidup hukumnya suci. Tapi kalau bangkai semuanya najis, kecuali bangkai ikan, bangkai belalang dan manusia. Definisi bangkai itu sendiri apa? Definisi bangkai. Definisi bangkai ialah az-zailatul hayah bi ghairi zakatin syar'iyyah. Binatang yang mati tanpa proses penyembelihan yang syar'i. Baik dia disembelih tapi tidak syar'i atau tidak disembelih sama sekali. Jadi bangkai, definisi bangkai adalah az-zailatul hayah, binatang yang mati bi ghairi zakatin syar'iyyah, tanpa penyembelihan yang syar'i. Jadi disembelih tapi tidak syar'i atau tidak disembelih sama sekali, itu bangkai. Hukumnya najis kecuali bangkai ikan. Yang dimaksud ikan di sini adalah binatang yang memang hanya hidup di laut. Kalau dia dipindah ke daratan, maka nggak lama dia mati. Jadi bukan berarti kalau dipindah ke darat kemudian dia itu langsung mati, nggak harus mati. Jadi hidupnya di darat itu hidup seperti binatang yang disembelih. Aishuhu fil barri aishu madbuhin.
Jadi binatang yang dimaksud dengan ikan atau binatang laut adalah binatang yang kalau dipindah di darat, hidup sih hidup, tapi hidupnya seperti binatang disembelih. Orang kuat suwe konon. Hari hewan gak kapan disembelih kan langsung mati. Kelojotan dingin, mana sing melayu-melayu, malah kapan entok, mabur-mabur dingin. Loh kan konon. Tapi arane uripe aisyu mazbuh. Orang bakal suwe, mati beli burung. No, niku. Pun. Walaupun bentuknya seperti anjing laut lah itu hukumnya suci, bangkainya, apalagi tidak bangkainya. Kemudian wal jarad itu belalang, wal adamiyah dan keturunan Adam. Apa alasannya bahwa bangkai itu najis? Apa dalilnya? Dan kemudian kenapa untuk ikan atau binatang laut, belalang dan manusia itu dikecualikan? Li'anna kullan, itu syarahnya. Li'anna kullan krana setuhune saben-saben suwiji min huma saking kaleb lan khinzir iku najisul aini, najis kahanane. Ini mengalasi kenapa anjing dan babi dan anakannya itu hukumnya najis, sedangkan binatang yang lain suci. Karena yang namanya anjing dan babi itu fisiknya sudah najis. Qala ngandika sapa Allah Ta'ala au lahma khinzirin fa innahu rijsun. Maknane au lahma khinzirin atawa daging babi fa innahu mangko setuhune laham iku rijsun najis. Ana wong sing mbeler ya, dia mengatakan bahwasannya babi itu yang dinyatakan najis dalam Al-Quran itu hanya dagingnya. Jadi selain daging itu berarti suci. Selain dagingnya itu suci. Maka dijawab oleh para ulama bahwa bagian babi yang lainnya pun semuanya sama najis. Semuanya sama najis. Kenapa yang disebut daging? Karena daging itu adalah bagian yang menjadi tujuan utama binatang. Sampean misalnya nyembelih wedhus, tujuan utamanya balungnya atau dagingnya. Nah itu. Jadi kenapa yang disebut daging? Karena daging itu yang menjadi tujuan utama. Yang lain itu ikut. Kan laka wong nyembelih ayam, tujuannya apa? Kita pengen cekere loh, kan laka. Tujuan utamanya adalah dagingnya. Nah, kalau dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i, babi itu hukumnya suci. No, babi itu hukumnya suci. Maka ini beberapa ulama merekomendasikan untuk para TKI yang memang kebetulan di sana mereka kerjanya itu berinteraksi dengan babi, itu mengikuti pendapat yang mengatakan suci. Ya bukan hanya Imam Syafi'i dalam qaul qadim sih, banyak yang mengatakan itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wali hadisil amri lan krono hadis kang merintah bitathiri kelawan nyuceni min wulughil kalbi saking dilatane aswalati kang bakal teka. Jadi dalil najisnya babi adalah ayat aulah makhinzirin fa innahu rijsun. Sedangkan dalil suci dalil najisnya anjing ialah hadis yang nanti akan dijelaskan yang memerintahkan bahwa bekas jilatan anjing itu harus dibasuh 7 kali basuhan yang salah satunya dengan debu. Dari jari Imam Syafi'i cara istidlalnya seperti itu. Kapan ana wadah, ana klambi, ana apa kenang dilatane anjing, maka kudu dibasuh ping pitu. Beli pati kudu dibasuh sampai ping pitu, iku merga dilatane najis. No, dilatani najis. Tapi Imam Malik beda lagi pendapatnya. Kalau menurut Imam Malik enggak, anjing itu suci. Sama seperti pendapat Imam Syafi'i dalam qaul qadim. Anjing itu suci. Kalau kita perhatikan itu sebetulnya memang tidak ada nasnya dalam Quran, ya, dalam Quran, dalam hadis yang secara eksplisit menjelaskan anjing itu najis, itu enggak ada. Enggak ada. Yang ada nasnya adalah ketika wadah salah satu dari kalian terkena jilatan anjing, maka basuhlah 7 kali yang salah satunya dicampur dengan debu.
Ini menurut Imam Malik sama sekali tidak menunjukkan najisnya anjing. Jadi bisa saja perintah membasuh itu adalah amrun ta'abudiyun. Persoalan ta'abudi. Sudah, memang kalau kena itu harus dibasuh 7 kali. Itu ta'abud. 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 Jadi bukan karena najisnya. Oke. Min wuluhil kalbi saking dilatane asu al ati kang bawa teka. Wal maitatu kulluha najisa ay jami'ul maitati tegese utawi sekabiane piro-piro batang iku najisatun najis. Illama kecuali batang ustusnia kang dikecualiaken apa mak. Apa rupanya yang dikecualikan? Bangkai ikan, bangkai belalang dan manusia. Apa dalil bahwa bangkai ikan dan belalang itu suci? Wa taharatus samaki utawi suciye iwak. Wal jaradilan walang. Suciye batang iwak. Wal jaradilan walang. Iku liqaulihi karena dawe Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rupani dawu uhillat lana maitatani. Maknani uhillat dihalalaken lana maring kita apa maitatani batang loro. Ya. Sebagian ulama Maliki itu malah ekstrim, Kang. Ekstrim. Bukan cuma menghukumi anjing itu suci, tapi halal dimakan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya untuk hazanah pengetahuan saja. Dudu berarti toli kula ngerekomendasiaken balik sengkene sampean toli nyati kirik kabel. Uhillat dihalalaken lana maring kita pemaitatani batang loro. No, apa rupane batang loro ku yaiku batange iwak karo batange walang. Wasayatilan bakal teka apa penjelasan hadis uhillat lana maitatan fi kitabis saidi ing dalam kitab kang nerangaken hewan buruan wadzabaihi lan pira-pira sembelian. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seluruh bangkai najis kecuali bangkai ikan, bangkai belalang dan manusia. Kembali. Dari penjelasan yang lalu dan barusan, kalau kita perhatikan maka bisa disimpulkan najis itu dalam fikih Syafi'i ada 3 macam. Ada najis mutawassithah, ada najis mukhaffafah, dan ada najis mughalladzah. Najis mughalladzah ialah najis anjing dan babi. Najis mukhaffafa ialah air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan hanya mengkonsumsi air susu. Konsumsi ASI. Sudah dijelaskan bagaimana cara mensucikan dari najis mukhaffafa, yaitu dengan cara memercikkan air sampai rata. Jadi tidak harus dibasuh, tapi cukup dengan diperciki air. Lah bagaimana cara mensucikan najis mughalladzah? Di sini dijelaskan wa yughsalul ina'u min wulughil kalbi wal khinzir sab'a marratin ihdahunna biturab. Wadah ini bukan qayyid, sebetulnya apa sajalah, bukan hanya wadah, apa saja yang terkena najisnya anjing dan babi, bukan cuma jilatannya, maka cara mensucikannya ialah dengan membasuhnya 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan debu. Bisa yang dicampur dengan debu itu bisa di awal basuhan, bisa di tengah-tengah, bisa di akhir. Walaupun yang paling bagus itu di awal, karena kalau ditaruh di akhir kan nanti perlu disiram lagi. Karena apa? Kotor dengan debu. Tapi kalau ditaruh di awal nggak perlu siram lagi. Oke, itu cara mensucikannya. Itu kalau memang najisnya tidak ada bentuknya, atau dalam istilah fikih disebut dengan najis hukmiyah. Tapi kalau najisnya itu ada bentuknya,
atau najis ainiyah istilahnya, maka yang mesti dilakukan atau hitungan 7 itu setelah hilangnya bentuk najis. Jadi setelah bentuk najis itu hilang, maka itu baru terhitung satu basuhan. Itu. Rawang riwayataken sopal Bukhari Imam Bukhari. Jadi caranya mengatakan kapan pengen ngilangin najis itu hampir gampang niku. Najis napa mawon, napa mukhaffafa, napa mutawassito, napa mughalladho, bentuk najisnya dihilangkan dulu. Setelah hilang maka berarti dihukumi najis hukmiyah. Kalau itu najis mukhaffafa tinggal dikepreti banyu sampai rata sudah suci. Kalau itu najis mutawassito tinggal dibanjur banyu sekali sudah suci. Loh, walaupun idealnya tiga kali banjur sepisan. Tembelek misalnya dibuang tembeleknya, dikusek sampai bersih. Apakah pakai tisu atau pakai, kalau orang dulu pakai tepes. Lah kalau bentuknya sudah hilang, banjur sekali biur sudah suci. Seperti itu. Nah kalau najis mughalladho ya berarti dibanjurnya harus 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan debu. Rawang riwayatakan sopal Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. An Abi Hurairah, saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu ardhah, anna Rasulullah istune Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iku qala ngandika sapa Rasulullah. Idza syariba, jadi kanan ya. Aja boros. Misale niki, katakanlah ini keramik atau granit. Anaknya sampai ngompol. Lah, ternyata ngompolnya beli sampai segranit. Akeh-akeh wong kan banjur wani tekaning telung granit teles kabeh. Nggak harus seperti itu sudah. Oh, ternyata hanya separohnya granit, separohnya keramik yang terkena air kencing sudah. Dilap, dikusek, diilangaken bentuknya. Wes, setelah hilang maka yang wajib disiram dengan air itu ya cuma yang tadi terkena air kencing. Jadi nggak harus sampai dibanjur kabeh, wah itu namanya pemborosan, sudah jangan. Jadi kalau misalnya ukuran 15 kali 10 cm ya sudah, yang kira-kira kena air itu saja, jangan lebih. Itu. Cuman yang angel ya. Wong Jawa kongkon ngirit banyu ku angel. Asale apa? Asale kaken banyu. Makane kula nembe Jumat wingi niku teng majelis Al-Ghazir, majelis Ki Mustafa Aqil niku ya. Ada diskusi tentang masalah orang yang pasca operasi kemudian dia sebelum tahu cara bersuci sehabis kencing itu dia selama itu melakukan peper. Ini kenyataan fakta. Asalnya pernah waya pipis toli cewek ngenggo banyu, ternyata banyue nyiprat ning bekas operasi dari jelalatan, sakit luar biasa. Akhirnya tidak berani lagi pakai air. Akhirnya peper. Tapi selama peper itu dia sholatnya lihurmatil waktu. Karena mang karo pepere. Ya gue wong Jawa. Karena awit cilik iku biasa cewek ngenggoe banyu toli peper. Padahal peper itu jelas legal. Bukan cuma legal, dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu tidak hanya sekali melakukan peper. Sering Kanjeng Nabi peper niku dicontohkan. Tapi ya karena kebiasaane cewek iku ngenggo banyu, dadi atiye ku mang-mang. Atiye mang-mang. Nah akhirnya toli ketemu cara cewek ngenggo selang. Jadi ngenggo selang bisa ngati-hati beli sampai nyiprat ning bekas operasiane. Nah sejak ketemu cara pakai selang ceweknya, sejak saat itu ya sudah bisa bersuci dengan sempurna. Sebetulnya karena faktor biasa dan tidak biasa saja. Faktor biasa dan tidak biasa. Maka saya katakan bahwa tidak harus menunggu setelah operasi. Sekian gisampian peragat ngaji jare kula, peragat ngaji, toli kebelet pengen pipis, ora usah cewek peper. Toli melu jamaah dari imam, beli apa? Iya. Jadi ini hanya faktor biasa dan tidak biasa. Makanya
Sebetulnya yang mesti disucikan itu kan, yang wajib disucikan itu yang terkena najisnya. Tapi kadang-kadang sampai dibanjur banyu seember. Masya Allah, israfnya. Itu jangan seperti itu. Sudah belajar kita menggunakan bahwa yang wajib disucikan itu yang hanya kena najisnya. Jadi kalau yang tadi kena ompol, kena air kencing itu cuma ukuran 10 kali 10 cm, ya maka hanya itu yang wajib dibasuh aja sampai telung keramik teles KB. Loh kan konon. Itu. Ya angel sih kongkon hemat seperti itu angel. Karena apa? Wis banyu pirang, banyu pader pirang-pirang. Bismillahirrahmanirrahim. Malah lamun ning kajian orang sufi sih, lamun ning kajian wong sufi, bukan sekedar apa namanya, boleh ya. Tapi orang sufi akan mengatakan ketika ada seseorang itu nggak mantep apabila sehabis buang hajat peper. Jadi lamun ana wong ora mantep ning peper, malah kudu peper. Orang sufi seperti itu. Kenapa? Karena ketidakmantapan dia itu dari nafsu. Keraguannya itu dari nafsu. Harus dilawan itu. Harus dilawan. Toh ini adalah sesuatu yang dalam agama legal. Wong sufi kan kajiannya wis pokoknya bagaimana kita menanggulangi nafsu. Sampean lelungan sampai jarak 100 km. Jelas berarti sampean boleh sholat qashar. No. Sholat qashar. Tapi ning juratnya sampean ada lelungan ki sholatnya qashar enak ya. Zuhur 2 rakaat gelis. Lo kan ngono ya. Jadi seneng sekali. Iya. Blikiyang lah gampangane sembahyang 4 rakaat. No, kesuwen. No, loro bae. Kalau dalam kajian tasawuf ketika kita melakukan qashar itu menyenangkan nafsu, maka sholat di itmam 4 rakaat. Sholat di itmam 4 rakaat. Jadi kang dilawan itu nafsu, duduk persoalan boleh dan tidak boleh. Atau sebaliknya mungkin, misalnya sampean karena lelungan sengkene marani Karawang, sengkene marani Cikampek misalnya, itu kan sudah masafatul qasri, boleh untuk mengqashar sholat. Karena perginya itu menaiki Alphard, enak, ya santai, ya adem, ya sedepat. 2 jam sampai di sana. Akhirnya apa? Wayadur, yang lelungan enak baik, beli pegel, beli apa, awak yo adem, masa ya sembayange kok qashar. No. 4 rakaat. Jadi dia menyepelekan, ning qashar itu menyepelekan, malah dia sholatnya qashar. Seperti itu. Jadi kaitannya mau kono. Hukum asal kita itu kalau habis buang hajat boleh bersuci pakai air, boleh pakai batu atau yang sejenisnya. Namanya peper. Itu hukum asal. Tapi ketika kemudian kita meragukan salah satunya, maka yang diragukan itu yang terbaik untuk kita pilih. Kapan sampai ragu ning peper? Pepera. Oh, kan kono lho, pepera. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syariba ing dalam nalikane nginum opo al-kalbu asu. Nginum fi ina'i ahadikum ing dalam wadai salah siji sira kabeh. Jare Kanjeng Nabi ketika ada anjing meminum air yang ada di wadah kalian, fal yaghsil mongko becik mbasuh sapa ahad hu ing ina oleh dibasuh sab'an kelawan ping 7. Ini jelas. Kalimatnya fal yaghsil walaupun menggunakan fi'il mudhari tapi diberi lam amar, perintah, maka harus dibasuh 7 kali. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam riwayat lian li muslimin kedua Imam Muslim, tahuru ina'i ahadikum utawi lafadz tahuru ina'i ahadikum. Maknane tahuru ina'i ahadikum utawi kang nyuceni wadai salah siji sira kabeh. Itu kalau toknya dibaca fathah, yang mensucikan. Tapi kalau toknya dibaca dhammah, tuhuru inaya hadikum utawi sucine wadai salah sijine sira kabeh. Idza walagha ing dalam nalikane dilati fihi ing dalam ina opal kalbu asu iku ayyaghsila nyentom basuh sapa ahad hu ing ina oleh dibasuh sab'a marratin kelawan 7 pira-pira ambalan.
ulahunna kang utawi pertamae sab'a marrat, ulahunna kang utawi pertamae sab'a marrat iku biturabi kelawan lebu. Jadi lebih spesifik lagi, riwayat Imam Muslim mengatakan ketika sucinya wadah salah satu dari kalian ketika terkena jilatan anjing itu dibasuh 7 kali, di mana basuhan yang pertamanya dicampur debu. Cara nyampur priben? Ya ana banyu. No, ana banyu. Lalu dipai diwuri-wuri lebu seperti itu. Atau kena najis. Setelah kena najis anjing atau babi, setelah dijadikan najis hukmiyah, setelah dijadikan najis hukmiyah, kemudian sampian siram pakai air, kemudian di atas genangan air itu sampian kasih taburan debu. Itu juga boleh. Jadi tidak harus debunya itu dicampurkan dengan air. Itu pancen sing paling ya paling enak seperti itu. Tapi bisa juga sampian siram bekas kena najis itu, kemudian genangan air itu sampian kasih taburan debu. Itu boleh seperti itu. Atau sebaliknya, bekas najis itu ditaburi debu dulu. Setelah ditaburi debu kemudian sampian siram pakai air. Ini juga boleh seperti itu. Jadi caranya ada 3 ya. Caranya ada 3. Cara mencampur debu dengan air bisa cara umum, airnya yang ada di cibuk itu sampian kasih debu. Itu yang umum. Bisa juga yang ingin sampian sucikan itu dibanjur pakai air, kemudian genangan airnya kan menggenang. Lah itu sampian taburi debu. Atau sebaliknya, loh, yang ingin sampai sucikan ditaburi debu dulu, kemudian disiram pakai air. Itu boleh. Boleh, 3-tiganya boleh. Walid Daraqutni lan iku kedua riwayat Imam Ad-Daraqutni ihdahunna utawi lafaz ihdahunna bil batha. Maknane ihdahunna kang utawi salah siji sab'a marrat. Jadi artinya ini menegaskan bahwa pencampuran debu itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa juga di akhir. Ihda, yang penting salah satunya. Iku bil batha'i kelawan lebu. Walaghaw te maknane walaghaw iku syaribang minum. Al batha utawi al batha iku wahyau te al batha iku al haso krikil as-sigharu piro-piro kang cilik. Jadi asal makna batha itu kerikil-kerikil kecil, tapi yang dimaksud di sini adalah debu. Wal muradu tikang dikarepaken iku aturabu lebu. Wa qisalan dipadaaken bil kalbi kelawan asu opal khinziru babi. Karena ada ulama mengatakan bahwa najisnya babi itu mutawasitoh, seperti najis yang lain. Tapi yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, najisnya babi itu mughalladhah. Dalilnya itu nggak ada Qur'annya, nggak ada hadisnya. Dalilnya pakai dalil qiyas. Kalau anjing saja harus dibasuh 7 kali, yang salah satunya dicampur debu, apalagi babi. Babi itu lebih jorok dan lebih menjijikkan daripada anjing. Jadi bil qiyas, bil qiyas. Wa qisalan dipadakan bil kalbi kelawan asu opal khinziru babi. Nggak ada hadisnya bahwa najis yang kena babi itu dibasuh 7 kali, nggak ada. Dan ini dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu' itu cukup panjang. Al-Majmu' syarah Muhadzab. Li'annahu karena satune khinzir iku aghladu luwi berat minhu ketimbang saking kalb. Wabil familan kelawan cangkem apa ghairuhu liyane fam. Mimbabi aula saking bab mafhum aulawi. Mimbabi aula saking bab mafhum aulawi. Jadi artinya kalau mulutnya saja itu najis, lebih-lebih kotorannya, lebih-lebih air kencingnya, lebih-lebih darahnya, itu mimbabi aula. Kamadalla kaya oleh nuduhaken apa dzalika mengkono fam ala najasati ainihi ing atase najise kahanane khinzir. Bon. Bismillahirrahmanirrahim.
Itu cara mensucikan sesuatu yang terkena najis anjing atau babi. Makanya karena ngaji awit cilik najise asu iku mughalladha. Awit ngaji Sapinah wis mulai diterangkan, ngaji pasolatan ya wis diterangkan bahwa najisnya anjing itu najis mughalladha. Sehingga orang-orang kita ya alhamdulillah barokah awit cilik ngaji kuwen, orang ngaji pendapat sing macem-macem. Akhirnya apa? Orang-orang kita itu ya dengan anjing itu menjauh, menghindar. Menghindar. Jadi jangankan berinteraksi, apalagi sampai memelihara. Karena dari kecil najisnya itu najis mughalladha. Ya. Nempel saja, liwat saja itu belum nempel itu sudah menghindar dulu. Awas anak kiri. Kan karena itu barokahnya ngaji dari kecil, ngaji Safinah, ngaji pasolatan itu. Sehingga nggak ada keinginan wah kita pengen ngingu kiri kecuali orang-orang tertentu saja. Terlebih memang kan anak hadise bahwa rumah yang di situ terdapat anjing itu tidak dimasuki oleh malaikat. Kata para ulama yang dimaksud malaikat di sini bukan malaikat hafadzah, bukan malaikat katabah, bukan malaikat yang merekam dan mencatat amal kita, tapi yang dimaksud malaikat yang tidak masuk ke dalam rumah yang di situ ada anjingnya adalah malaikat rahmat. Jadi artinya malaikat rahmat itu tidak akan masuk ke rumah yang di situ ada anjing. Ya secara fisik memang di rumah orang-orang kita itu mayoritas lah 99% itu nggak ada anjing. Mung sayangnya anjingnya itu sudah kadang-kadang sudah masuk ke tubuh, menyatu dengan tubuh. Iya. Karena masalah setitik kirik metu. Iya. Liwati ora pas kirik ke goman. Nah itu. Nah, dia pada baik malaikat rahmati bilgelem anjing apa wakin sih duduk mung ning umah. Iya ning awake wis menyatu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kecuali kata para ulama anjing itu dipelihara dalam rangka hajat. Hajat itu apa? Seperti profesi kita itu berburu binatang dan alat yang kita gunakan berburu itu adalah anjing yang terlatih. Atau mungkin kita itu punya kebun yang luas yang apa yang mesti dijaga oleh dengan menggunakan anjing. Jadi untuk menjaga lah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau memeliharanya itu karena hobi, karena kesenangan, ya boleh sih boleh, tapi siap-siap saja. Ada satu riwayat menyebutkan orang yang memelihara anjing iqtina'ul kalbi bukan untuk menjaga hartanya, bukan untuk berburu binatang, maka setiap hari kebaikan orang itu pahalanya dicabut 2 kirot. 2 kirot. Nah itu kan 1 kirot itu kan seperti gunung Uhud. Wah itu. Barang kebagusannya beli sampai semono. Wah ya tekor. Bismillahirrahmanirrahim. Li hadits Ibnu Umar karena hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Rupanya hadis kanat ana opo as-salatu salat. Aniku khamsina ping 50. Masya Allah. Kula sampean kabeh mangkane kudu syukuran alhamdulillah dadi ummate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syukurannya harus luar biasa. Harus luar biasa. Kenapa luar biasa? Saya katakan kenapa? Karena kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi itu tanpa mengajukan proposal. Iya, kita nggak pernah mengajukan proposal untuk menjadi umatnya Kanjeng Nabi, tapi Allah memilih kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Ini luar biasa. Pribensi. Coba ya. Anak uwong zalim karo awake dhewe nglakoni dosa pirang-pirang dosa, macam-macam dosa. Kalau kita lihat kisahnya sahabat kan dosanya itu ya Masya Allah membunuh orang, iya kan?
dosanya musyrik, menyembah batu, kawin pirang-pirang wong. Wes dosa sing ya alhamdulillah oleh kita itu nggak pernah masuk ke bayangan kita. Kita kan nggak pernah berpikir wah pribadi ya kita mengkel karokan kapat pateni bete kan nggak pernah. So mengkel ini wong kan singarane mateni itu nggak ada terlintas dalam bayangan kita. Tapi semono barokah anai Kanjeng Nabi apa? Jare Gusti Allah, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Lamun ana wong kesalahane pirang-pirang, zalim karo akeh dewek, toli gelem tekaning Kanjeng Nabi. Toli njaluk pangapura karo Gusti Allah. Toli ning Kanjeng Nabi dijalukaken pangapura. Wastaghfara lahumur rasul. Priben lawajadu itu jawabnya lau diawali dengan lam. Lawajadu, tidak wajadu, lawajadu. Pasti orang itu akan mendapati Allah menerima taubatnya. Bukan hanya menerima taubatnya, tapi Allah pasti menyayanginya. Lawajadullaha tawwabar. Bukan sekedar menerima taubat. Lah sekin Kanjeng Nabi selaka. Pengen marah gimana? Waduh, ongkosnya lagi larang Kang. Umroh di atas 30 juta. Loh iya, pada karo haji. Iya, tadi kan milih umroh atau milih haji? Nah iya, milih umroh ongkosnya pada karo haji, milih haji ngentenani 20 tahun. Aduh, Masya Allah. Ya, oke, priben. Ternyata istighfarane Kanjeng Nabi kanggo ummate ora pegot ba'dama tuwfi, setelah beliau wafat. Dalam hadis yang disebutkan diantaranya dalam Al-Jami'us Shaghir, itu Kanjeng Nabi mengatakan, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Mati uripe sun bagus kanggo sira kabeh. Jare sahabat Kanjeng Nabi, panjenengan urip karuan bagus. Iya kan? Kita punya keluhan, kita punya problem, bisa cari solusi, kita butuh bantuan, datang, pengen modal, tekanin Kanjeng Nabi. Masya Allah, coba. Jadi aja kaget namun sekian anak kiai, tolena wong teka, jaluk modal, misalnya kiai, ayo kerjasama apa. Kanjeng Nabi seng bengene, ana uang, Kanjeng Nabi, kula ku pinter ngaritku, mung baik, wedus sing tekaritani beli duwe. Ya karo Kanjeng Nabi balik digawani wedus. Bahkan Kanjeng Nabi ketika memberi kana yu'ti ata'an man la yakhaful faqra. Kalau Kanjeng Nabi memberi itu Kanjeng Nabi nggak ada perasaan nanti besoknya ada tidak. Itu nggak pernah. Nggak pernah takut kemudian jatuh miskin, nggak pernah. Sampai anak sahabat di wedus ning Kanjeng Nabi akeh wedus ngebeki dalan yang ada di antara dua sisi bukit. Masya Allah, luar biasa. Kanjeng Nabi jelas lah wis oke. Kanjeng Nabi urip enaknya jelas. Iya, wong menatap wajah Nabi saja itu kan kebahagiaan jaminannya. Sampai biasa macan yang berjanjikan, marro'a wajhaka yas'ad. Barang siapa yang melihat wajahmu yas'ad, maka dia akan bahagia. Wis jelas. Lah sekian kok sampeyan wafat itu juga baik untuk kita. Wa mamati khairul lakum. Iku pribadi logikanya beli nyandak sahabat. Ari muni urip bagus karuan, mati je bagus. Ini logikanya beli nyandak takon. Jare Kanjeng Nabi, ketika aku sudah pulang, ketika aku sudah wafat, maka seminggu sekali amal umatku itu dilaporkan padaku. Jadi rekamannya itu disampaikan kepada Nabi, diperlihatkan, diperdengarkan kepada Nabi. Kemudian ketika jejak rekam amal umatnya itu adalah amal yang baik, maka Kanjeng Nabi bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Ketika ternyata Kanjeng Nabi dilapori ummate amal blesak, maka Kanjeng Nabi responnya istaghfartu lakum, tek jalukaken pangapuran ing Gusti Allah. Mung bae syarate tetep kulai yang jaluk pangapuran ing Gusti. Kan muga fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul. Jadi jangan takut Nabi tidak memohonkan ampunan untuk kita. Yang penting kitanya memohon ampun kepada Allah. Nabi sampai sekarang masih selalu memintakan ampun untuk umatnya yang berbuat buruk. Coba. Perhatiannya Kanjeng Nabi bukan hanya ketika hidup.
Setelah wafat beliau masih memperhatikan nasib umat. Makanya kapan deleng sejarah Kanjeng Nabi, keistimewaan Kanjeng Nabi, kula sih optimis insya Allah umat Kanjeng Nabi umat pilihan selamat beli wurung. Iya. Ya coba Kanjeng Nabi itu pemegang kunci surga. Malaikat tidak pernah membuka pintu surga sebelum Kanjeng Nabi datang. Karena pemegang kunci surga itu Kanjeng Nabi. Ketika Nabi datang kemudian diserahi kunci, jare malaikat mangga Kanjeng Nabi melebet teng surga. Aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak membukakan pintu itu sebelum engkau pertama kali yang masuk. Jare Kanjeng Nabi simpenan bae dingin kunci. Ai pripun sih? Beli pengen tak kage manjing surga ku? Kage ketemu bidadari kok. Kage ketemu anu. Masya Allah jare Kanjeng Nabi ku dingin. Kita ngenteni umat kita. Kok manjingnya bareng-bareng ngenteni umat kita? No, saya khawatir umat saya itu terjatuh ketika meniti siratal mustaqim. Jadi ketika orang itu meniti siratal mustaqim, umatnya Kanjeng Nabi ditonggoni ning Kanjeng Nabi ada di sebelah kanan siratal mustaqim. Selama umatnya Kanjeng Nabi ngelewati siratal mustaqim, Kanjeng Nabi nyadong tangan sedhuwure pundak. Karo Allahumma salim ummati, Allahumma salim ummati. Ya Allah, selamatkan umatku. Jadi selama umat Kanjeng Nabi melewati siratal mustaqim, Kanjeng Nabi ora mari-mari donga njaluk umat selamat. Kira-kira sing dongakaken Kanjeng Nabi selamat beli. Luar biasa. Makanya kita itu harus bersyukur dari umat Kanjeng Nabi. No, wis dari umat Kanjeng Nabi. Iya, ini bonus plus. Kita punya Tuhan Allah saja itu sudah Masya Allah kudu syukurane blega gila-gila. Ditambah duwe pangeran Gusti Allah dadi umatnya Kanjeng. Wah ya kudu nemen syukure. Anak cerita ya anak cerita. Uang itu sebenarnya sih umatnya Kanjeng Nabi, umatnya Kanjeng Nabi, umatnya Kanjeng Nabi sih iman. Niku sebenarnya sewulan sepisan bae raiku merengut, iku beli pantes. Beli pantes. Iya, aja baru je anggal dina merengut. Oh iya, muni sewulan sepisan merengut sepisan beka. Iya, iku beli pantes. Pribensi, coba ya Gusti Allah kurang apa sih? Syafaat Kanjeng Nabi sih jelas. Ki Gusti Allah kurang apa sih? Kula sampean KB urip ki kanggo urip butuh oksigen, Allah kasih kita oksigen gratis. Allah kasih kita kesehatan. Allah kasih kita mata melihat. Allah kasih kita tubuh yang sehat. Kaki yang bisa berjalan. Sikil bisa melaku. Tapi lamun bumi Allah jadikan likuifaksi. Bisa beli dilewati. Beli bisa. Ternyata buminya dipadatkan oleh Allah sehingga bisa dilewati. Sekian banyak nikmat. Allah tidak pernah meminta kompensasi balik kepada kita. Makanya Syekh Sa'id Ramdan Al-Buti itu pernah dari satu perjalanan beliau akan pulang, itu kemudian maghrib akhirnya beliau singgah di Masjid Khalid bin Walid di tengah jalan itu, singgah di Masjid Khalid bin Walid, kemudian beliau sholat maghrib di situ. Ini diceritakan pengalaman beliau oleh beliau sendiri dalam kitabnya Syarah wa Tahlil Hikam bin Athaillah. No, itu kata Syekh Sa'id Ramdan Al-Buti. Saya selesai sholat itu dikagetkan oleh apa? Ada seorang darwish. Darwish itu sufi yang hidupnya berkelana. Kemana-mana itu sampai rambut ya beli karuan. No iya kapan terakhir disampoi. Klambi ya beli jelas. Kapan terakhir kali dibasuh. Awak beli jelas. Kapan terakhir kali adus. No itu. Masih lebih jelas. Masih lebih jelas anu. Keris karo pedang bu apa? Kin kita terakhir didusi lagi mulut wingi waya pelal. Oh kan ngono loh. Kin sih beli jelas didusi terakhir kapan? Nah iya, insyaallah. Ternyata darwish itu joget-joget. Joget-joget. Barang joget-joget mareki Syekh Sa'id Ramdan Al-Buti Asy-Syahid. Yang syahid karena ketika beliau pas lagi ngaji tafsir di masjidnya itu dibom masjidnya. Nah itu beliau wafat. Lah itu mendekati Syekh Sa'id Ramdan Al-Buti. Setelah dekat kemudian Syekh Sa'id Ramdan itu diajak joget. Diajak joget. Coba kira-kira lah ning Masjid Duku Puntang ana wong pragat sembahyang tolong joget-joget. Kiai ditarik, ayo kiai joget. Wah ya digebugi kayak. Diajak joget. Syekh Sa'id Ramdan Al-Buti masih diam saja. Tidak lama kemudian darwish ini ngomong. Fahalla tarabta wa halla raqasta.
Apa sampean beli senengku? Ayo seneng-seneng, ayo joget, ayo senang, ayo gembira, ayo ekspresikan rasa senang dan kegembiraannya. Sampean urip lo masih kurang apa coba? Sampean urip beli jaluk beli apa, beli ngajuaken proposal beli apa, sampean urip dadi wong mukmin. Iya kan? Karena kedua orang tua kita mukmin. Sedangkan orang iman itu kekasihnya, penolongnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah ketika kita tahu Allah menyatakan dirinya adalah penolong dan kekasih orang-orang yang beriman, kemudian kita merasa senang? Sampean aja gerak bupati lah misalnya. Aja gerak bupati, anaknya bupati misalnya. No kanda seneng karo sampean, Masya Allah. Teten jeragane luar biasa. No, gembiranya luar biasa. Ini Allah menyatakan dirinya adalah penolong dan kekasih orang-orang yang beriman. Ini ayatnya. Darwish itu kemudian membacakan ayatnya. Zalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Wong kafir la maula lahum. Tidak punya maula. Wong iman dudu sekedar duwe maula. Maulai Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ditambah maning kita punya Tuhan Allah. Dadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba, salat kang mau ne 50, dadi mung ping 5. Tapi ping 5 beli ngurangi bayaran. Al khamsu bi khamsin jare Kanjeng Nabi. Salate 5 tapi ganjarane tetep kaya salat 50. Masya Allah. Coba kurang apa? Loh, ini. Wes. Singarane adus junub. Sampean duwe hadas gede, adus junub atau adus dari head. Iku bengen lo bengen. Uang kapan duwe hadas gede, adus junub, iku aduse ping 7. Kita ning kene urip ning punduan, urip ning balat, urip ning duku puntang, urip ning sindang Jawa, sindang Mekar, cengkoak masih enak. Muni adus ping 7, kaliye par ngeblung bae ping 7. Banyak beli kurang. Tapi coba kalian bayangkan ini terjadi di Arab. Islam pertama kali kan di Arab. Arab iku banyu ku barang mahal. Muni dikongkon adus bae gak kini wis berat kini. Aduh priben kini. Loh, dikongkon adus kuwen kon aduse ping 7. Masya Allah. Asal muasale loh, asal kudu ngerti sampean. Salat wajib asal muasale 50 dadiye 5. Adus jinabah asal muasale ping 7. Toli dadiye cukup sepisan. Cewek nguyu ka asale wong kapan cewek iku kudu ping 7 mbak suwe. Masya Allah. Kin sing berat kan bangsa tukang cilok, tukang iya. Dong kongon cewek banjur sepisan bae. Iya, kangelan, iya, selentik bae. Kiyen kongkon ping 7 asale. Uang niku kapan cewek senguyu ping 7 asale. Masya Allah. Coba niki hadise. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu mardhuma kanatis salat khamsin. Kanat anapa salatus salat niku khamsina ping 50 asale. Wal ghuslu lan adus minal janabati saking hadas jinabah aniku sab'a mirarin 7 pirang-pirang ambalan. Aniku sab'a mirarin 7 pira-pira ambalan. Wa ghuslul bauli lan basuh saking bekas uyuh iku sab'a mirarin 7 pira-pira ambalan. Falam yazal mongko ora mari-mari. Ora mari-mari sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ora mari-mari ku yasalu njaluk sapa Kanjeng Nabi, maknane njaluk keringanan. Ayasalu tegese njaluk sapa Kanjeng Nabi Allah ing Allah at-takhfifa ing diringanaken. Ya kan minta diringankan sampai akhirnya salat yang 50 itu menjadi 5 kali tapi pahalanya tetap 50. Mandi jinabah yang asalnya 7 kali menjadi cukup 1 kali. No, cewek tes nguyu sing bawane asale kudu ping 7 cewek cukup sekali. Lawan potongane gula keding wis puas bae lah. Tapi Kanjeng Nabi enggak mau memberatkan umat itu, enggak mau. Apane sampean lamun membaca hadis Kanjeng Nabi nyritakaken Kanjeng Nabi ketika haji wada. Luar biasa. Sahabat ketika itu melaporkan problem dan permasalahan yang bermacam-macam.
Ana sing Kanjeng Nabi kula wis balang tapi durung tawaf. Ana Kanjeng Nabi kula malah wis tawaf tapi durung korban. Kanjeng Nabi kula malah korban dingin durung tawaf durung balang. Semua persoalan macam-macam sahabat Kanjeng Nabi jawab apa? Ora apa-apa. La junaha alaikum, la junaha alaikum. Wis beli apa-apa, wis beli apa-apa, wis beli apa-apa. Masya Allah, enake Kanjeng Nabi. Luar biasa. Giliran sekian tekaning umate ana sing gawe angel. Ya Allah. Ya tapi tetap sampean gawe gampang iku ya sing penting apa? Duwe dasar. Ana dasare. Takon dasare. Hatta ju'ilat sehingga didadekaken apa salatu salat khamsan ing 5. Wal ghuslu lan adus minal janabati saking hadas jinabah marratan ing saambalan. Wa ghuslul bauli lan basuh bekas uyu minats thawbi saking pakaian marratan ing saambalan. Rawang riwayataken hu ing hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud. Walam yudhaif lan orang ngarani dhaif sapa Abu Dawud hu ing hadis. Kata Abu Dawud hadisnya tidak dhaif, tidak lemah. Wa qisalan dipadakan bil bauli kelawan uyu apa ghairuhu liyane baul pun. Terakhir bahwa ketika arak itu dengan sendirinya istihalah berubah menjadi cuka maka otomatis suci. Wadahnya pun karena itunya sudah suci, wadahnya pun hukumnya suci. No. Kenapa bisa suci? Li'anna illatan najasati karena sutune illat najis iku al iskaru memabukkan. Nah, dengan menjadi cuka maka sudah tidak lagi memabukkan, berarti alasan kenajisannya sudah hilang. Wa qad zalat lan teman-teman ilang apa illatun najasah bitakhalluli sebab dadi cuka. Kecuali apabila menjadi cukanya sebab ditaruhi sesuatu. Maka tidak suci. Li'anna makrona setune perkara yutrahu kang dicemplungaken apa ma fiha ing dalam khamr iku yatanajjasu dadi najis apa ma bimulaqatiha sebab ketemu khamr. Wa yabqalan tetep apa ma mutanajjisan hale kang kenang najis. Fa idzan qalabat mongko ing dalam nalikane malik apa khamr khollan hale dadi cuka wa huwa khollan ing dadi cuka fa idzan qalabat mongko ing dalem nalikane malik apa khamr khollan ing dadi cuka wa huwa hale utawi ma iku fiha ing dalem khamr najasa mongko najisaken apa ma ha ing khamr. Kenen ketika arak dengan sendirinya menjadi cuka maka menjadi suci. Alasannya apa? Karena alasan kenajisan arak itu memabukkan. Jadi ketika arak itu menjadi cuka maka berarti sifat memabukkannya itu hilang. Jadi alasan menghukumi najisnya juga hilang, maka menjadi suci. Itu dengan catatan menjadi cukanya bukan sebab ditaruhi sesuatu. Kalau sebab ditaruhi sesuatu maka najis. Tidak suci. Apa alasannya? Lah ini loh alasannya penting gini. Alasannya kenen ya. No. Dan wadah, misalnya ini wadah. Ini ada araknya. Ini ada araknya. Kemudian sampai taruh apa saja sampai taruh di situ. Mau kerikil, mau bawang, mau apa, upil ya kena. Pokoknya apa bela? Cemplungaken mono. Ketika itu kan arak belum menjadi cuka, berarti araknya masih najis. Ketika sampai nyemplungaken upil ning kono, berarti upil nempel ning arak sing najis. Berarti hukum upilnya apa? Mutanajis. Hukum batunya karena nempel ning arak berarti mutanajis. Ketika arak ini berubah menjadi cuka, araknya katakanlah suci. Paham kan? Karena berubah menjadi cuka. Hanya saja karena di dalamnya ada batu. Paham kan? Ada batu yang status batu itu mutanajis, sedangkan itu bentuknya cair, maka semuanya akhirnya terkontaminasi menjadi najis. Itu seperti itu. Jadi kenapa kalau ditaruhi sesuatu maka hukumnya setelah berubah menjadi cuka
tidak suci, tetap najis. Karena sesuatu yang mencampuri itu ketika bercampur dihukumi mutanajis, otomatis yang lainnya jadi terkontaminasi najis. Nah, itu alasannya pun. Naqifuna wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.